Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ya, tentang aliran melalui lubang kecil dan koefisien pengaliran ya, atau coefficient of discharge CD ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa dalam kondisi real ya, dalam kondisi real itu aliran itu tidak sesuai dengan teoritis ya, tidak sesuai dengan teoritisnya, tapi akan sesuai dengan kondisi aktual ya, dengan kondisi kenyataannya itu seperti apa ya. Nah, ini salah satu fenomena itu adalah aliran melalui lubang kecil ya, aliran melalui lubang kecil. Nah, nanti akan ada istilah koefisien pengaliran atau coefficient of discharge CD. Ya. Jadi aktual yang mengalir itu tidak sama dengan yang teoritis, ya. Tidak sama dengan teoritis. Ya. Nanti akan kita bahas, akan diilustrasikan pada materi kita pada hari ini, pada kali ini ya, pembelajaran kita pada kali ini. Jadi aliran melalui lubang kecil ini biasanya berkaitan dengan hukum Torricelli ya, berkaitan dengan hukum Torricelli melalui lubang kecil yang ada pada dinding ya. Apakah itu dindingnya tebal, tipis ya, tapi tergantung pada bentuk lubangnya seperti apa itu nanti ya. Bentuk lubangnya seperti apa. Hukum Torricelli pada prinsipnya merupakan bentuk penyederhanaan dari persamaan Bernoulli. Ya. Jadi penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang pernah kita bahas sebelumnya. Ya. Persamaan Bernoulli tentang energi aliran atau head. Ya. Head-nya tetap, ya. Head total itu sama dengan konstan. Hukum Torricelli ini bisa digambarkan seperti itu. Jika ada fluida yang mengalir dari tangki terbuka ya, melalui satu lubang, ini ada lubang ya, maka bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi jika permukaan fluida di dalam tangki itu berjarak h ya, dari lubang aliran. Jadi di titik 1 ini ada lubang aliran ya, ini ada lubang ya, ada lubang. Maka persamaan Bernoulli yang sudah pernah kita bahas itu sama dengan P1 dibagi rho kali G, atau ini gamma ya, yang sudah kita bahas, ditambah V1 kuadrat plus 2G plus Z1 itu sama dengan P2 dibagi rho kali G, ini gamma ya, plus V2 kuadrat dibagi 2G plus Z2. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli, persamaan dasar dari Bernoulli. Nah, untuk hukum Torricelli ini ada beberapa asumsi ya, ada beberapa asumsi. Yang pertama, luas penampang tangki ini jauh lebih besar dari luas penampang lubang. Jadi luas penampang tangki ini ya, itu jauh lebih besar dari penampang lubang. Nah, kalau ini kondisinya terbuka, ini juga terbuka, maka P1 sama dengan P2. Jadi P1 ini ya, P1 ini akan sama dengan P2 karena terbuka, sama-sama terbukanya. Berarti sama dengan P atmosfer. Jadi P1 sama dengan P2 itu sama dengan P atmosfer.
Kemudian V2 ini sama dengan 0 atau mendekati ya, mendekati 0. Karena penurunan permukaan ini kecil, ya kecil. Apalagi kalau dikondisikan permukaan fluida ini tetap, ya ada aliran fluida yang mensuplai misalkan. Ada aliran fluida yang mensuplai, maka V2 ini sama dengan 0 atau mendekati 0 ya, karena luas penampangnya jauh lebih besar dibanding luas penampang lubang. Ya. Kemudian V1 ini sama dengan V. V1 adalah kecepatan aliran melalui lubang kecil. Ya, V1. Kemudian Z2. Z2 di sini. Ini sama dengan Y2 dikurangi Y1. Y2 itu jarak permukaan fluida dari dasar tangki. Sedangkan Y1 itu adalah jarak lubang dengan dasar tangki, dari dasar tangki. Ya. Tentunya lubangnya itu tidak mungkin dibuat di dasar tangki, mesti ke atas sedikit, ya ke atas sedikit. Sehingga Z2 ini sama dengan Y2 dikurangi Y1, ya. Y1. Z1-nya 0, ya Z1-nya 0. Z1-nya ini sama dengan Y1 ya, sama dengan Y1 titik. Acuannya di lubang. Jadi datumnya di lubang, maka Z1-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan ke situ, ya kalau P1 dibagi gamma ya, plus P1 kuadrat per 2G ya, plus Z1 ya, sama dengan P2 dibagi gamma plus P2 kuadrat per 2G ya, plus Z2. Nah, ini kalau ini sama dengan tekanan atmosfer, maka ini akan saling menghilangkan. Ya. Kalau P1 sama dengan P2, sama dengan P atmosfer, maka ini sama. Ya, ini sama. Ini saling menghilangkan karena sama. Ya, bisa dicoret. Kemudian V2 0. Nah, karena V2 sama dengan 0, maka ini 0. Ya. Sedangkan Z1 0. Ya, ini juga sama dengan 0. Yang ini sama dengan H. Ya, sehingga kalau diselesaikan, ya itu V1 sama dengan akar 2G kali H. Nah, ini. Jadi kecepatan aliran secara teoritis melalui lubang, ini secara teoritis ya, secara teoritis, kecepatan aliran melalui lubang itu adalah akar 2GH. Jadi akar 2GH. Itu secara teoritis. Ya, secara teoritis. Itu hukum Torricelli. Hukum Torricelli. Nah, ini teoritis ya, V teoritis ini. Nah, hukum Torricelli. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan kecepatan aktual atau kondisi aktualnya secara nyata, ya, secara nyata. Nah, ini kalau kita kondisikan dalam bentuk aktual, maka kita kenal tadi istilahnya ada koefisien pengaliran, ya, CD. Ya, CD, koefisien pengaliran. Jadi pada keadaan sebenarnya, jadi dalam keadaan aktual ya sebenarnya, itu debit aliran itu sebetulnya lebih kecil ya, daripada debit teoritis. Debit teoritis. Jadi kalau misalkan tadi sudah dihitung V sama dengan akar
2GH, ya. Sedangkan debit itu sama dengan A kali V, maka sebetulnya yang terjadi sebenarnya debit ini kalau diukur benar, ya kalau diukur benar itu lebih kecil daripada teoritis, ya. Lebih kecil dari teoritisnya. Ya. Hal ini terjadi karena akibat friction losses. Ya. Jadi di lubang keluaran yang di bawah itu ada gesekan, ya ada gesekan, ada friksi. Jadi kalau misalkan ini tadi begini, gitu ya, ini ke sana, maka V aktual itu lebih kecil ya dari V teoritis, ya V teoritis, karena adanya gesekan, ya adanya gesekan atau friction losses, gitu ya. Sehingga kalau V aktualnya lebih kecil, maka Q aktualnya juga lebih kecil dari Q teoritis, gitu. Jadi hubungannya gitu karena ada friction losses. Nah, friction losses itu diakibatkan adanya gesekan sehingga akan ada koefisien pengaliran CD. Ya, ada CD. Ya, ada CD. Jadi V aktual itu lebih kecil dari V teoritis, ya, dari V teoritis ini yang akan mengakibatkan Q aktual juga menjadi lebih kecil daripada Q teoritis. Ya. Gitu. Nah, koefisien pengaliran merupakan koefisien total dari koefisien kecepatan dan koefisien kontraksi. Jadi ada dua komponen yang menghasilkan koefisien pengaliran, ya, CV dan CC, koefisien kecepatan, koefisien of velocity, dan koefisien kontraksi, ya, koefisien of kontraksi. Ya. Ini contohnya, ya, contohnya itu. Jadi kalau ada ini dinding ya, yang ini gambaran dari dinding, ya, gambaran dari dinding. Nah ini ada penampang A, ya, misalkan luas penampang A. Sebetulnya fluida yang mengalir, yang ini ya, fluida yang mengalir keluar melalui lubang itu besarnya tidak sama dengan penampang lubang, ya. Besarnya sebenarnya tidak sama dengan penampang lubang. Ya, jadi kalau misalkan ini di foto gitu ya, di foto gitu mesti lebih kecil ya, karena ada gesekan, ya. Nih. Sehingga ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengaliran melalui lubang kecil. Yang pertama, kecepatan pancaran air di B, ini ya, di B, ini lebih kecil dari di A. Jelas ya, B ini lebih kecil dari di A. Ya. Jadi A, B, penampangnya itu lebih kecil dibandingkan A, di A. Ya. Penampang di B lebih kecil daripada penampang di A. Karena ada friction losses tadi. Ya. Sehingga kecepatan aktualnya itu sama dengan CV dikali V. Ya. CV dikali V. CV adalah koefisien kecepatan, sedangkan V adalah kecepatan teoritis.
Ya, kecepatan teoritis yang dihitung dari akar 2GH tadi. Nah, akar 2GH. Ya. Ini yang pertama. AB lebih kecil dari AA karena ada friction losses, ya, ada tahanan gesek pada lubang atau friction losses pada lubang, sehingga kecepatan aktualnya V aktual itu sebetulnya sama dengan koefisien kecepatan dikalikan kecepatan teoritis. Ya. Kemudian jalannya air mengecil jelas ya karena luas pancarannya mengecil, ya maka jalannya air juga mengecil. Ya. Nah, ini terjadi akibat vena kontrakta. Ya. Itu. Sehingga secara umum bisa dituliskan A aktual, ya, penampang aktual, penampang yang sebenarnya itu sama dengan vena kontrakta CC, ya, koefisien kontraksi dikalikan A, luas penampang teoritis lubang. Ya, luas penampang lubangnya itu A aktual. A aktual sama dengan koefisien kontraksi dikalikan luas penampang sebenarnya. Yang kita hitung dari rumus, ya. Yang kita hitung dari rumus, misalkan diukur penampangnya diameter 4. Nah, itu digunakan untuk menghitung luas penampang. Nah, itu adalah A. Ya, luas penampang lubang yang teoritis. Nah, kemudian A aktualnya itu teoritis dikalikan koefisien kontraksi. Ya, koefisien kontraksi. Tuh. Nah, sehingga Q aktual, ini debit aktual, ya, ini adalah debit. Ya. Debit aktual itu sama dengan koefisien discharge, CD kali A kali akar 2GH. Ya. Jadi koefisien discharge, koefisien pengaliran dikalikan A kali akar 2GH. Nah, ini adalah aktual ini, ya. Nah, ini adalah teoritis, ya. V teoritis. V teoritis. A kali V tadi, ya. A kali V. Nah, sedangkan CD sendiri itu sama dengan CV dikalikan CC. Ya. CD koefisien discharge itu sama dengan koefisien kontraksi dikalikan koefisien kecepatan. Ya. CV kali CC. Nah, nanti yang ada di spesifikasi lubang itu yang ada itu adalah ini. CC dan CV biasanya. CC dan CV. CC-nya berapa, CV-nya berapa gitu ya. Tergantung bentuk lubangnya. Tergantung bentuk lubangnya. Ya. Nah, itu. Q aktual sama dengan CD A kali akar 2GH. Ini masih berkaitan dengan aliran melalui lubang kecil. Aliran melalui lubang kecil. Ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi G aktual sama dengan CD kali A akar 2GH. Ya. CD itu sama dengan CV dikalikan CC. Koefisien kecepatan dikalikan koefisien kontraksi. Ya. Koefisien kontraksi. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk lubang keluaran melalui dinding. Ya. Jadi ada beberapa bentuk. Ini ada yang pertama bentuknya ujung runcing ya, ujung runcing di dalam misalkan. Jadi dibor misalkan dibor, tapi tidak sampai tembus ya, sehingga ujungnya meruncing, ini ujungnya runcing. Ya. Nah, itu. Nah, di sini kalau bentuk seperti ini biasanya ada spesifikasinya. Nah, bahwa CC-nya sekian, ya, CV-nya sekian, sehingga CD-nya sekian. Sehingga kita bisa memprediksi, ya, bisa memprediksi kira-kira berapa aktualnya. Berapa aktualnya. Nah, kemudian bentuk yang kedua, ini tegak, ya, bentuknya square, ya, lurus, ya, bentuknya lurus. Kalau ada dinding, kemudian ini lurus, ya, maka nih CC, CV, CD. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ada dibuat melengkung gitu ya, dibuat melengkung, tapi ujungnya sini masih siku ya, masih siku. Nah ini ya, koefisien kontraksinya 1 ya, sudah lumayan. Koefisien kontraksinya 1 ya, kalau bentuk seperti itu. Sedangkan CV-nya 0,86 ya, 0,86. Sehingga CD-nya juga menjadi semakin besar. Jadi kalau bentuknya begini ya, nah, ini akan ini kan alirannya. Ya. Ini akan meskipun di sini sempit, tapi ujungnya mau besar. Ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya ini yang paling ideal. Ya. Yang paling ideal itu. Koefisien kontraksinya 1, koefisien kecepatannya 0,98. Ya. Nih. Jadi hampir mendekati aktual 0,98. Ya. CD-nya 0,98. Itu. Ya. Itu ada beberapa contoh bentuk lubang. Ya. Yang semakin ke kanan itu semakin mendekati ideal. Ya, artinya CD-nya mendekati 1. Ya. Jadi CD itu semakin mendekati 1, itu yang paling bagus. Ya. CD mendekati 1 itu yang paling bagus. Ya, karena nanti kalau Q tadi adalah Q aktual itu sama dengan CD kali Q teoritis, ya, maka kalau ini mendekati 1, maka Q aktual juga mendekati Q teoritis. Gitu ya. Jadi kalau CD-nya mendekati 1, maka Q aktualnya akan mendekati Q teoritis. Gitu. Karena gesekannya akan semakin berkurang. Nah, kalau bentuk seperti ini, gesekannya semakin berkurang, berbeda dengan yang ini. Ya mesti ada hambatan. Yang ini juga ada hambatan yang cukup besar. Ini juga ada. Nah, yang ini langsung. Sehingga kenapa kalau misalkan di aliran-aliran gitu, bentuk pojok-pojoknya dibuat melengkung. Ya, dibuat melengkung. Nah, itu untuk mengurangi friction
losses, ya, friction losses. Kenapa keni kok dibuat melengkung? Buat begini, sambungan itu, sambungan pipa kok dibuat melengkung. Nah, salah satunya ya ini, bahwa aliran kalau melewati lengkungan itu friction lossesnya semakin kecil, ya, semakin kecil. Ya. Kemudian ada lagi sambungan overloop itu dibuat begini, ya, dibuat begini. Ini dibuat melengkung ya pinggirnya, tidak dibuat begini, tidak dibuat kotak gitu, ya. Meskipun sama, ya. Ini tidak dibuat kotak begini, ya. Tapi dibuat melengkung, ya. Dibuat melengkung, seret, nah, gini. Ini pipa, ya. Dibuat melengkung. Jadi di sini fungsi ini untuk menghilangkan atau meminimalisir friction, gesekan, ya, kehilangan energi akibat gesekan. Ya, itu. Nah, ini sebagai contohnya, ya, sebagai contoh, ini ada minyak, ya, memiliki berat spesifik 0,82, ya, 0,82. Berada dalam tangki terbuka, ya, dikeluarkan melalui lubang berdiameter 14 mm. Apabila koefisien kecepatan 0,88, koefisien kontraksi 0,62, kedalaman minyak terhadap ini 0,9, hitung diameter vena kontrakta, ya, diameter aktual, ya, diameter aktualnya berapa, dan B debit minyak yang keluar, V aktual, ya, aktualnya berapa. Nah, dari situ kita bisa menentukan DSG, ya, specific gravity. Ini meskipun nggak dipakai ini nanti 0,82, ya. Kemudian diameternya, diameter lubang 14 mm. Ini dirubah jadi meter berapa? 14 10 pangkat min 3 meter, ya. Kemudian ada koefisien kecepatan CC, ya. Koefisien kecepatan CC 0,88. Kemudian kontraksinya C, kecepatan balik ini CV, ya. Kemudian CC-nya 0,62, ya. Kemudian H-nya 0,9 meter, ya. Yang ditanyakan adalah diameter aktual berapa, ya, dan debit aktual. Debit aktual dan diameter aktual, ya. Ini. Nah, langkah pertama kita harus menghitung A. A. Dari sini kita hitung A. Ya. A sama dengan pi/4 D kuadrat. Ya. Pi/4 D kuadrat. Nah, setelah dihitung ini, kita nanti akan mendapatkan A aktual. A aktual.
A aktual itu sama dengan A kali C. Ya, itu. Nah, baru dari A aktual ini ya. A aktual itu sama dengan Pi per 4 D aktual kuadrat. Nah, sehingga D aktualnya bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Nah, kemudian setelah menghitung D aktual, dilanjutkan menghitung yang kedua, Q aktual. Q aktual itu sama dengan tadi ya, CD A kali akar 2GH. CD-nya itu sama dengan CC kali CV. Silakan coba dihitung. Nah, urut-urutannya seperti itu. Baik, kita selesaikan. Silakan, berapa? Dihitung A-nya. Berapa? Nah, berapa ini hasilnya? Nah, terus A aktual 6 kali 0,62. Berapa? Terus diameter aktual gini ya, rumusnya ya sebentar. Oke ya. Dari sini diperoleh D aktual berapa? 95. Tuh, 10 pangkat min 6 dibagi akar ya ini ya. Ini masih kuadrat. Nah, ini hasilnya berapa? Sehingga D aktual sama dengan akar itu ya. Sebelas koma min 3 meter gitu ya, meter. Nah, udah. Sekarang Q.
D aktualnya sudah. Sekarang hitung Q aktual. Sama dengan apa? Ini ya. CC-nya 0,62. CV-nya 0,88. Ya. A-nya ini 10 pangkat min 6. A, kemudian akar 2, 9,81 kali hanya 0,9. Diperoleh berapa hasil akhirnya? Tiga 352 573 min 6. Ya. Meter kubik per sekon. Ya, gitu ya. Coba kita hitung. Sembilan. Coba dihitung lagi coba. Kelihatannya kok 2 kali 9,81 kali 0,9 sama dengan 4 kali 153,86 kali 0,88 352 753 ini ya. 753 10 pangkat min 6 meter kubik per sekon. Nah, itu ini Q aktualnya. Nah, Q aktualnya. Kalau misalkan tadi diketahui ya, jadi kan diketahui SG-nya 0,82. Nah, 0,82 maka rho-nya ini sama dengan 820 ya. Nah, maka kalau ditanyakan laju aliran massa aktual M dot aktual ya rho kali V aktual gitu loh ya. Kalau ditanyakan M dot aktual ditanyakan M dot aktual ini ya, M dot aktual maka M dot aktual sama dengan rho kali Q aktual. Nah, gitu.